Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi AIJ hari ini, Bapak akan mengulas kembali video tutorial tentang routing bagian pertama. Mungkin mohon maaf sebelumnya video yang dulu itu gambarnya tidak terlihat ya. Bapak akan buat ulang. Untuk pembuatan file baru, silahkan klik New. Nah, layar putih ini merupakan lembar kerja kalian, gitu ya. Kita akan masukkan dulu PC. Di sini Bapak akan membuat routing dengan dua buah jaringan yang terhubung oleh satu router. Ini tambahkan switch. Switchnya pilih yang switch PT yang sebelah kanan, namanya switch saja. Kemudian tambahkan router. Pilih router yang di paling kiri atas, namanya router PT. Yang sebelah kiri ini merupakan jaringan yang pertama. Yang sebelah sini jaringan yang kedua yang terhubung oleh satu router. Dan fungsi router itu untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Oke, langkah selanjutnya kita langsung ke proses pengkabelan. Kita hubungkan switch 0 ke PC 0. Caranya, klik switchnya, pilih connect, kemudian pilih PC 0. Nah, langsung pilih kabelnya, choose cable. Untuk berbeda perangkat menggunakan kabel strike. Untuk sama perangkat menggunakan kabel crossover. Jadi pilih kabel strike, pilih FE 0/1, kemudian di PC pilih FE 0. Nah, kalau hijau ini menandakan proses pengkabelan sudah betul ya, sudah benar. Kemudian kembali ke home, kembali ke layar kerja kalian, pilih menu yang kotak di sebelah kiri connect. Caranya hampir sama. Pilih satu. Nah, kemudian jaringan yang kedua, connect, pilih PC 2, choose cable, FE 0/1, FE 0, connect, pilih PC 3, choose cable, pilih strike. Nah, kemudian kita akan menghubungkan switch dari masing-masing jaringan ke router. Pilih switchnya, pilih connect, klik router, choose cable, strike. Nah, untuk di switch pilih port yang kosong. Port yang kosong itu menandakan kuning yang belum ada merahnya gitu ya. Jadi pilih yang FE 2/1, yang di router pilih yang FE 0/0 yang warna kuning.
Nah, ini ada tanda merah berarti harus dikonfigurasi terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, biar terlihat portnya, pilih titik 3, pilih option. Nah, untuk show port labelnya dicentang. Nah, jadi biar terlihat FA0 dan selanjutnya gitu ya, biar terlihat. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan IP di setiap PC. Kita mulai dari PC 0 ya. PC 0, klik desktop, pilih IP versi 4. Nah, untuk di sini kita masukkan IP address-nya ya. 192.168.10.1 saja. Kemudian enter. Subnet max-nya berhubung ini kelas C, subnet max-nya 255.255.0. Enter lagi. Nah, ini ada gateway. Gateway ini berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi fungsinya itu sebagai jembatan agar kedua jaringan itu dapat terhubung. Nah, gateway di sini harus sama seperti IP-nya. Nah, di sini 192.168.10 harus sama seperti IP address-nya 192.168.10.1. Nah, untuk oktet yang ketiga boleh berapa saja asalkan di bawah angka 255, karena 255 itu angkanya terpakai untuk subnet max gitu ya. Di sini contohnya 254. Kenapa 254? Karena IP address itu dari angka 0 sampai 255 gitu ya. Tapi 255 itu terpakai untuk subnet max. Nah, untuk IP gateway ini tidak boleh sama dengan IP PC-nya itu sendiri, jadi harus beda. Kemudian DNS servernya dikosongkan saja. Kesimpan. Ketika sudah masuk proses IP address, jangan lupa klik apply change biar konfigurasinya tersimpan. Nah, kemudian PC 1. Nah, untuk PC 2 IP-nya IP oktet yang ketiganya harus sama 10. Tapi yang keempatnya harus berbeda. Di sini Bapak contohkan 2 saja. Kemudian subnet max-nya sama 255.
PC 1 dan PC 2 berada dalam jaringan yang sama, jadi gateway-nya pun harus sama seperti di PC 1. Jangan lupa klik yang apply change is 254. Kemudian kita kasih IP yang PC 2. Nah, untuk 192 ini merupakan oktet yang pertama, 168 oktet yang kedua, 20 oktet yang ketiga, 1 oktet yang ketiga. Untuk 1 ini menunjukkan hostnya gitu ya. Jadi ini kenapa 20? Karena angka 10-nya sudah terpakai oleh jaringan yang ke-1. Mungkin dikatakan dua, mungkin kalau dikatakan kedua jaringan yang berbeda itu terlihat di oktetnya. Kalau oktet yang ketiganya berbeda, itu menandakan beda jaringan walaupun IP-nya dalam kelas C, dalam kelas yang sama. Tapi kalau oktetnya berbeda, oktet yang ketiganya berbeda, berarti itu beda jaringan gitu ya. Jangan sampai salah untuk pemberian IP gateway-nya ya. Jadi IP gateway itu harus sama dalam jaringan yang sama gitu ya. Kalau ada 3 PC berarti ketiga PC-nya gateway-nya harus sama gitu. Kemudian langkah selanjutnya apabila kita sudah menambahkan IP dari semua PC-nya, kita akan melakukan konfigurasi antar jaringan. Yang dikonfig itu cukup routernya saja gitu ya.
Oke, di sini yang harus diingat itu nah ini di dekat router ada FA 0/0. Jadi FA 0/0 itu menandakan port atau kabel yang terhubung ke router gitu ya. Ini FA 0/0 itu menandakan jaringan yang ke-1 yang terhubung ke router itu namanya FA 0/0. Kemudian di sini F yang sebelahnya ada FA 1/0. Jadi FA 1/0 itu merupakan port yang masuk ke router dari jaringan yang kedua. Nanti yang akan dimasukkannya itu portnya saja yang masuk ke router. Oke. Langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasi jaringan yang pertama dulu ya. Kita akan mengkonfigurasi jaringan yang ini dulu ya. Nah, gitu. Jangan sampai lupa portnya FA 0/0. Kita masukkan ke router dan exit mode. Pilih router, pilih CLI. Nah, di sini kemudian klik no, enter. Nah, di sini kita munculkan keyboardnya. Nah, seperti biasa, enable. Boleh kontak, boleh konfigur terminal ya. Kemudian kita masukkan in FA 0/0. Nah, in FA 0/0 itu yang ini ya. Nah, yang masuk ke router yang FA 0/0 jaringan yang pertama. Jadi yang dimasukkan itu port yang masuk ke routernya dari jaringan yang ke-1. Ini FA 0/0. Nah, kemudian masukkan IP
address 192.168.10.254. Kenapa 254? Jadi yang dimasukkan ke router itu bukan IP PC, tapi IP gateway-nya. Jadi gateway dari jaringan yang pertama kita masukkan. Kemudian spasi 255 yang dimasukkan ini yaitu subnet max-nya gitu ya. Subnet max-nya yang dimasukkan ke routernya. Jadi jangan sampai salah, untuk di router itu yang dimasukkannya IP gateway, bukan IP dari PC-nya gitu. Kemudian enter. Kemudian klik atau ketik no sh atau no shutdown boleh, no sh boleh. Kemudian enter lagi, kemudian ketikkan exit. Enter lagi. Nah, kalau sudah berarti konfigurasi jaringan yang pertama itu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai itu, kalau sudah sukses, nanti akan berubah menjadi hijau. Si portnya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, kita lanjut ke jaringan yang kedua. Yang sebelah sini ya. Nah, untuk jaringan yang kedua jangan sampai lupa portnya FA1/0. Kita masukkan ke CLI. Nah, kalau sudah dikonfig, kita langsung masuk ke konfigurasi jaringan yang kedua. Tidak usah diketik enable lagi atau config, kita langsung masuk ke INFA. INFA 1/0. INFA INFA 1/0. Jadi INFA 1/0 itu menandakan akan mengkonfigurasi port yang masuk ke router dari jaringan yang kedua. Enter. Nah, kemudian masukkan IP A.
20. Nah, untuk di sini konfigurasinya sudah warna hijau ya, sudah berubah warna hijau. Nah, langkah selanjutnya kita akan tes jaringan. Apakah kedua jaringan itu dapat terhubung atau tidak. Tapi pastikan dahulu semua portnya berwarna hijau. Oke. Kita akan coba ping dari PC 0 desktop CMD ping 192 168 20.1. Jadi kita akan ping ke jaringan yang kedua, tepatnya ke PC yang pertama atau PC yang ketiga di jaringan yang kedua. Enter. Nah, biasanya akan request time out dulu gitu ya. Nah, tapi nanti setelahnya akan nge-replay. Kemudian dari PC 1 ke PC yang ketiga. Kita cek dulu IP-nya berapa. 20.2. PC 1 kita ping. Kita ping. Nah, kalau replay berarti menandakan kedua jaringan itu sudah terhubung. Nah, terus kita sebaliknya PC 2 yang di jaringan kedua kita akan ping ke PC 0 di jaringan yang ke-1. Nah, kalau replay berarti sudah menandakan kedua jaringan sudah terhubung. Tapi jangan lupa kalau kalian sudah mengerjakan di save dahulu. Klik yang ikon pesan di kiri atas. Kemudian save.
misalkan namanya tutorial routing. Nah, jadi keuntungan kalian sudah membuat akun itu, projectnya bisa di save gitu. Kalau yang belum membuat akun, filenya tidak akan bisa di save gitu. Save. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial routing bagian pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video tutorial. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian upload di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.